Baik anak-anakku sekalian, di sesi yang kedua yaitu melanjutkan pembelajaran kelas 7, yang mana di video ke-1 masih membahas tentang struktur sel, dan ini adalah merupakan lanjutannya sampai dengan ribosom. Ini adalah ribosom. Kalian silahkan baca ya. Ini adalah pengertiannya. Kemudian masih berbicara masalah struktur sel. Struktur sel, ribosom. Kemudian dalam struktur sel masih ada yang disebut dengan retikulum endoplasma. Ini pengertiannya. Oke. Kemudian di dalam struktur sel pun ada yang dinamakan dengan badan Golgi. Ini pengertiannya. Ini gambarnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, di dalam sel pun ada lisosom, ya, struktur sel yaitu lisosom. Ini sebagai pembentuknya ya seperti ini. Sedangkan gambarnya adalah seperti daripada tertera pada gambar ini. Kemudian kalian harus mengetahui pula setelah struktur lisosom akan terbentuk pula ada yang namanya centriole. Nah, ini peran daripada centriole itu adalah untuk pembelahan sel. Centriole hanya dimiliki oleh sel hewan. Jadi ini sebagai pembeda nantinya antara sel hewan dengan sel tumbuh-tumbuhan. Baik, di dalam struktur sel pun ada yang disebut dengan pokuola. Oke, ada yang disebut dengan pokuola. Ini pengertiannya. Pokuola pun ada yang disebut dengan pokuola makanan. Ini pengertiannya, pokuola kontraktil, yaitu ini fungsinya. Dan ini adalah gambarnya. Lanjut dengan struktur sel yang disebut dengan plastida. Plastida ini biasa ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi ini tidak dipunyai oleh hewan, ya. Oke. Selanjutnya dinding sel. Oke, dinding sel ini ada yang disebut dengan membran sel. Ini membran sel ini. Bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat di mikroskop akan membentuk seperti ini. Nah, anak-anakku sekalian kelas 7, sebagai pembeda yang sering keluar dalam ulangan, yaitu kalian mampu menggunakan pembedanya. Pembeda dalam organel sel ini adalah dari sini ke bawah. Sebagai pembeda daripada fungsi sel yang sudah disebutkan tadi adalah antara sel hewan dan sel tumbuhan terletak pada 1. Kloroplas, 2. Dinding sel, dan centriole. Sebagai pembeda sekali lagi, kalau di dalam organel sel ada yang namanya tadi disebutkan lisosom. Fungsinya pencernaan makanan. Nah, ini fungsinya adalah mencerna makanan. Kalau di dalam hewan ada, tapi untuk tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai lisosom. Kemudian hewan tidak mempunyai kloroplas, sedangkan tumbuhan mempunyai kloroplas. Terus dinding sel, hewan tidak mempunyai dinding sel, sedangkan untuk tumbuh-tumbuhan ini mempunyai dinding sel. Oke, loncat ke centriole. Centriole adalah pembelahan sel. Siapa yang mempunyai centriole ini? Yaitu hewan. Sedangkan tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai centriole. Itu faktor pembeda nanti di dalam ulangan yang perlu kalian ketahui.
Baik, kalian lihat lagi materi selanjutnya. Di sesi berikutnya nanti ada yang lainnya, yaitu kita akan lanjut tentang materi jaringan ya. Namun jaringan ini Bapak akan stop dulu. Itu di materi yang penting kalian lihat buku catatan atau LKS yang sudah kalian membeli LKS, kemudian bagi buku paket yang sudah kalian unduh diharapkan disamakan dengan video ini ya. Sekali lagi tolong disamakan buku LKS atau buku paket yang sudah kalian beli itu disamakan seperti apa yang telah Bapak ajarkan. Baik, untuk sementara waktu kelas 7 semester 2 materi yang sudah Bapak berikan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ketemu kembali, dan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.